Ditemukan mengenaskan. Wajah mereka hancur, mata mereka dan tubuh mereka dipenuhi dengan Hello gengs, selamat datang di Let Me Tell You, tempat di mana kisah nyata yang akan terasa jauh lebih mengerikan daripada fiksi. Bayangkan ada dua perempuan yang cantik, pendiam, tertutup, hidup di dalam sebuah rumah mewah. Dan mereka ya kebetulan jadi pelayan di situ. Tapi di suatu malam, mereka berdua berubah jadi monster yang mengerikan. Mereka merobek, menghancurkan, dan mata majikannya sendiri. Ini bukan cerita horor fiksi, tapi ini adalah kisah nyata. Dan ini akan mengubah cara atau sudut pandang dunia tentang kegilaan, trauma, dan kemiskinan. Let me tell you the truth behind Papin Bersaudara. Di Perancis tahun 1933, di kota kecil Le Mans, rumah mewah yang tenang di Rue Bruyer berubah menjadi medan pembantaian. Dua orang wanita, ibu, dan anak ditemukan tewas mengenaskan. Wajah mereka hancur, mata mereka dan tubuh mereka dipenuhi dengan, ya udah pasti dipenuhi dengan, itu berada di tubuh mereka dan berada di sekitar tubuh mereka. Ditemukan juga ada luka-luka lebam, ya hantaman benda tumpul gitulah. Dan bukan perampok, bukan pencuri, bukan orang asing, tapi adalah dua orang pembantu rumah tangga mereka yang selama bertahun-tahun hidup di rumah itu dengan tenang. Mereka adalah Christine dan Lea Papin. Ya, dua bersaudara. Mereka udah tinggal di situ sekitar 6 tahun lamanya. Christine lahir pada tahun 1905. Lea 6 tahun kemudian. Lalu mereka berasal dari keluarga miskin, kacau, dan penuh kekerasan. Ayah mereka alkoholik. Ibu mereka temperamen parah, kasar, dan tidak stabil. Emosinya tuh nggak stabil lah. Sejak kecil mereka tuh udah dikirim ke panti asuhan, ke biara, dan akhirnya ya mereka kerja sebagai pembantu. Di rumah keluarga Lancelin, mereka bekerja selama lebih dari 6 tahun. Awalnya mereka rajin, patuh, kayak gitulah ya, kayak namanya juga awal-awal kerja. Masih rajin, masih patuh, kalem-kalem aja, nggak ada sesuatu yang mencurigakan atau apa. Jadi semuanya aman-aman aja di awal. Tapi perlahan-lahan ya adalah tanda-tanda keanehan yang mulai muncul. Mereka selalu bersama, bahkan jarang bicara dengan orang lain. Christine itu orangnya sangat dominan. Dan Lea sebagai adiknya ya cuma nunduk aja, ya ngikut aja apa kata kakaknya. Hari itu Madame Lancelin dan anaknya Genevieve, mereka pulang ke rumah, tapi keadaan rumah udah gelap. Pasti dong mereka bertanya-tanya, karena harusnya setiap mereka pulang ketika malam hari itu rumah tetap nyala aja lampunya, nggak gelap. Tapi pada hari itu ada sesuatu yang aneh, yaitu adalah rumah yang gelap ketika mereka pulang. Nggak kayak biasanya yang jelas. Tiba-tiba dari balik kegelapan
si Christine langsung nyerang si Madame Lancelin. Pertama-tama dia setelah itu melakukan kekerasan yang lain, lalu dia mata Madame Lancelin dengan tangan kosong. Bayangin aja, dengan tangan kosong dia mata Madame Lancelin. Habis itu Leia ikut ngebantu, bantu nendang, dan kepala Genevieve dengan fast gun. Mereka menggunakan dapur, palu, dan gunting untuk melancarkan aksinya. Setelah brutal itu, mereka melarikan diri gitu aja. Tapi mereka melarikan diri nggak keluar rumah. Mereka melarikan diri masuk ke ruangan mereka atau ke kamar mereka. Setelah itu mereka ngunci pintu dan berbaring aja berdampingan dalam keheningan, kayak mereka nggak melakukan apapun. Polisi menemukan beberapa jam kemudian. Christine hanya berkata, kayak apa ya? Christine cuma menganggap bahwa itu bukan sesuatu yang penting untuk diketahui banyak orang. Jadi dia cuma bilang kalau ya itu urusan antara kami, antara aku dan Madame Lancelin. Persidangan dimulai setelah mereka ditangkap. Publik terbelah, ada yang menyebut mereka gila, dan bahkan ada yang menyebut mereka itu iblis. Tapi ada juga yang melihat mereka sebagai korban ketidakadilan kelas dan eksploitasi. Yang dimaksud di sini ya kurang lebih kayak kesenjangan sosial lah antara si kaya dan si miskin. Christine menunjukkan gejala nya, dan ya Leia cuman kayak ngikutin aja apa yang dilakukan atau ditunjukkan sama kakaknya Christine. Beberapa ahli menyebut kalau hubungan mereka sebagai relasi simbiosik atau relasi simbionik, di mana Leia hampir tidak punya identitas tanpa Christine. Jadi udah kayak si Leia ini tuh panutannya Christine banget. Bener-bener kakak yang diikutin lah sama adiknya. Jadi kakaknya mau melakukan A, diikutin A. Kakaknya ngapain B, diikutin B. Pokoknya udah kayak Christine nih trend centernya si Leia lah. Mau baik buruk apapun itu diikutin. Makanya disebut kayak si Leia ini tuh nggak punya identitas tanpa si Christine kakaknya. Akhirnya si Christine dijatuhin hukuman yang kemudian diubah menjadi penjara seumur hidup. Leia mendapat 10 tahun penjara aja karena ya otak atau dalang dari kasus ini tuh ya si Christine. Dan Leia tuh cuman kayak perpanjangan tangan si Christine doang. Cuman buat bantu-bantuin si Christine doang. Jadi otaknya adalah si Christine, itulah kenapa Christine dijatuhin hukuman mati, sedangkan Leia hanya 10 tahun penjara. Jadi apa sebenarnya yang terjadi di malam itu? Apa itu cuma ledakan trauma? Atau mungkin sesuatu yang lebih dalam? Atau bisa jadi sesuatu yang lebih gelap? Kisah Papin bersaudara ini terus dipelajari dalam dunia psikologi, feminisme, dan juga dalam dunia hukum. Kisah mereka bahkan menginspirasi banyak karya film dan teater, termasuk The Maids. Kalau kalian tahu ada film The Maids, itu terinspirasi dari kisah Papin bersaudara. Tapi pertanyaan sesungguhnya bukan hanya mengapa mereka bisa sampai melakukan hal seperti itu. Karena kadang monster tidak lahir, mereka dibentuk oleh kekerasan, pengabaian, dan juga kesepian. So, this is
Let me tell you. Oke guys, sekian cerita kali ini tentang Papin bersaudara. Dua bersaudara yang sangat mengerikan ketika mereka berubah menjadi dua monster. Kali ini selesai dan see you on the next video. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan tonton video sebelumnya kalau kalian belum nonton. Akan gua taruh di bawah. Sampai jumpa. Inilah Let Me Tell You. Something real, something dark, something disturbing. Bye-bye.